Why you keep training? Everybody was finished. Everybody go home. I want to stay champion. I have to win for fights. That's why maybe they go home. But we stay. When you think how to list, not last time. We did bullshit. Now, work hard to take this fucking belt. One of the things. My belt. I know it's my belt, but just the guys ran away. But soon I take them. So I come with some guys. Champion 2020. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrol Factor. Gua mau ngomong serius sekarang, dan gua cuma punya satu harapan. Khamzat harus, gua ulang, harus jadi juara UFC minimal 1 kali. Kenapa gua segitunya? Karena menurut gua, Khamzat itu bukan cuma petarung jago. Dia itu paket fenomenal. Fenomenal sekaligus fenomenal. Dia punya momen-momen yang bikin orang geleng-geleng kepala dan kualitas skill yang udah jarang banget lo temuin di era sekarang. Lo inget gak waktu 2020 Khamzat masuk UFC? Terus cuma dalam 10 hari dia bertarung di 2 divisi yang berbeda. 10 hari bro, itu nggak normal sama sekali. Normalnya fighter butuh waktu 2-3 bulan buat persiapan satu fight, apalagi beda divisi. Tapi Khamzat kelas middleweight lawan John Phillips. Abis itu langsung main di welterweight lawan Rhys Mikey. Dua-duanya kalah finish. Ini momen yang menurut gua adalah salah satu fenomena terbesar di UFC modern. Gua jamin 20 tahun lagi orang bakal masih ngomongin itu. Sama kayak orang ngomongin debut Brock Lesnar atau debut Conor McGregor. Ini momen yang bikin Khamzat bukan cuma fighter baru, tapi langsung jadi headline. Sekarang kita bahas kualitasnya. Nih, catatan yang bikin gua kagum adalah dalam 4 pertarungan pertamanya di UFC, dia cuma kena 1 significant strike. Satu di UFC. Itu angka yang gila banget. Gila karena ini bukan cuma grappling turnamen, ini MMA level dunia dan terbaik di dunia. Lawan punya tangan, kaki, lutut, dan sikut buat nyerang, tapi lu cuma kena 1 pukulan bersih dalam 4 fight. Itu definisi fenomenal. Terus lo ingat fight dia lawan Kamaru Usman? Kamaru Usman itu mantan juara dunia, salah satu wrestler paling terbaik di UFC. Tapi Khamzat bisa takedown dia berkali-kali di ronde pertama. Bahkan kalau kita breakdown di fight-nya, Kamaru Usman gak pernah kelihatan sedefensif itu di ground sejak dia masuk UFC. Dan itu bukan karena Usman jelek, tapi karena Khamzat emang segila itu. The UFC has a lot of great fighters. They've only got a couple scary ones. What he did to Whitaker was just, nobody thought that was going to happen. That was crazy. That was scary. Khamzat juga punya reputasi seram di grappling. Dia main di berbagai kompetisi gulat dan sambo di Eropa, dan belum ada yang benar-benar bisa mengalahkan dominasinya. Di gym All Star di Swedia, cerita yang sering keluar adalah kalau sparring sama Khamzat di grappling, lu pasti kalah posisi. Entah itu black belt, wrestler, atau jago submisi. Itu sebabnya banyak yang bilang grappling dia itu kombinasi Khabib Nurmagomedov ditambah powernya Yoel Romero. Jangan sampai jadi legenda tanpa sabuk. Nah ini yang bikin gua khawatir. UFC punya banyak cerita tragis soal fighter hebat yang gak pernah pegang sabuk. Dustin Poirier, fighter hebat, udah ngalahin banyak mantan juara tapi gak pernah jadi juara undisputed. Tony Ferguson, 12 kali menang beruntun di lightweight tapi nggak pernah pegang sabuk resmi. Yoel Romero, monster middleweight tapi nggak pernah dapat gelar. Gua nggak mau Khamzat masuk daftar itu, karena kalau lu lihat faktor yang bikin mereka nggak jadi juara itu macem-macem. Politik UFC, timing, cedera atau masalah pribadi. Dan di Khamzat, gua ngelihat ada satu faktor yang mirip, yaitu masa primanya yang pendek. Lu ingat Mike Tyson? Puncaknya cepet banget, terus turun gara-gara kasus di luar ring. Mike Tyson jadi contoh betapa karir fenomenal bisa kepotong bukan karena skill hilang, tapi karena faktor eksternal. Nah Khamzat punya versinya sendiri, yaitu penyakit. Khamzat udah pernah ngaku dia hampir pensiun gara-gara komplikasi COVID-19 yang bikin napasnya berat dan tubuhnya lemas.
Buat fighter MMA, itu ancaman yang sangat serius. Lu bisa sefenomenal apapun, tapi kalau badan lu nggak bisa recovery seperti dulu, masa prima lu bakal cepet habis. Dan di level UFC, setahun vakum aja bisa bikin lu ketinggalan jauh. Makanya gue bilang, sekarang lah waktunya. Jangan tunggu 2 atau 3 tahun lagi. Jangan kasih kesempatan penyakit atau cedera buat motong jalannya. Di sini gue mau bedain biar lu ngerti kenapa gue pakai 2 kata ini buat Khamzat. Fenomena versus fenomenal. Fenomena, kejadian langka, kayak dia bertarung di 2 divisi dalam 10 hari. Fenomenal, kualitasnya yang luar biasa, kayak cuma 1 kena pukulan bersih di 4 fight pertama. Dia punya dua-duanya. Fighter yang cuma punya fenomena doang kadang bisa hilang, kayak debut gila-gilaan tapi abis itu turun. Fighter yang fenomenal doang bisa jadi boring di mata publik. Sedangkan Khamzat, dia punya kombinasi yang bisa bikin dia superstar sekaligus champion. Dricus du Plessis bukan lawan mudah. Dricus du Plessis itu bukan juara sementara atau juara hoki. Dia fighter legit, power strikingnya bahaya, dan kardionya yang sangat gila. Dia udah ngalahin Robert Whittaker sama Sean Strickland, bahkan Israel Adesanya. Dan uniknya, gaya bertarung Dricus du Plessis itu aneh. Timingnya nggak textbook. Angle-nya juga bikin bingung lawan. Buat Khamzat, ini bukan sekedar fight rebut sabuk, ini tes mental, tes kardio, dan tes kemampuan adaptasi. Kalau Khamzat bisa ngelewatin Dricus, gue yakin dia bisa mempertahankan sabuk itu untuk beberapa fight ke depan, minimal sampai dia nemu lawan yang benar-benar bisa nahan grapplingnya. Kenapa harus sekarang? Gue tahu UFC suka banget bikin storyline panjang, kasih Khamzat 2-3 fight lagi sebelum title shot. Tapi buat kondisi dia sekarang itu riskan sekali. Karena yang pertama, penyakit. Kita nggak tahu kapan kondisi tubuhnya drop lagi. Yang kedua, banyak challenger kuat yang bikin perjalanan ke sabuk makin panjang kalau Khamzat kalah 1 kali. Yang ketiga, momentum publik. Hype Khamzat lagi gede banget, dari fans casual sampai hardcore. Momentum kayak gini, kalau dilepas bisa hilang gitu aja. Makanya, fight lawan Dricus du Plessis ini perfect timing. Ini kesempatan emas yang kalau dilewatkan bisa nggak datang lagi. Gue pengen lihat Khamzat angkat sabuk. Bayangin, fight selesai, Bruce Buffer teriak, "And new UFC Middleweight Champion of the World, Khamzat vs Chimaev." Itu bukan cuma kemenangan buat Khamzat, tapi kemenangan buat fans yang udah ngikutin dia dari debutnya di Fight Island. Kalau dia dapat sabuk itu sekarang, gue nggak peduli kalau 2 atau 3 tahun lagi dia drop karena kesehatan. Setidaknya dia bukan dikenang bukan cuma sebagai monster yang hampir jadi juara, tapi sebagai champion resmi. Khamzat Chimaev adalah kombinasi langka antara fenomena dan fenomenal. Dia udah buktiin bisa bikin momen gila di UFC, punya skill luar biasa di grappling, dan mental tarung yang bikin lawan ciut. Tapi dia juga punya ancaman besar, masa prima yang pendek karena penyakit. Makanya, lawan Dricus du Plessis bukan sekedar pertarungan perebutan sabuk. Ini adalah momen yang bisa nentuin apakah Khamzat Chimaev bakal dikenang sejajar dengan Conor, Khabib, Ngannou, dan Topuria, atau bakal masuk daftar legenda tanpa sabuk seperti Dustin, Tony, dan Romero. Dan buat gue pribadi, dia harus, sekali lagi harus jadi juara sekarang. Karena gak semua fenomena bisa bertahan lama. Dan kalau lu punya kesempatan emas, lu rebut sekarang juga sebelum terlambat. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, apakah Khamzat akan menjadi juara UFC? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Muslim, Christian, Jewish, doesn't matter. Please guys, be together. Let us live in this world good. It doesn't matter. Whatever in the world, Ukraine and Syria, Afghanistan, Palestine, USA, doesn't matter. When kids die, it's hard, guys. I love the kids. I have a boy who's waiting for me back